Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube itu betul-betul kejam ya. Kalau menurut Abah, kenapa sih kok konten original, bahkan channel ini sudah 2 kali mengajukan monetisasi, selalu ditolak dan ditolak monetisasinya. Padahal semua isi kontennya itu betul-betul original semua. Bahkan Abah cek di situ ya, dari video short, dari video panjang, itu semua tanpa ada video-video re-upload. Videonya original semua. Karena isi kontennya tentang upload. Tetapi di saat pertama mengajukan monetisasi nih, channelnya ditolak karena melanggar kebijakan monetisasi YouTube. Nah, itu jadi pertanyaan buat kita. Biasanya kalau channel kita ditolak monetisasi itu biasa terdeteksi konten digunakan ulang atau konten yang berulang. Kalau mungkin channel kita ditolak melanggar kebijakan monetisasi YouTube, apa yang harus kita cek? Sedangkan kalau video-video kita original semua dan kita sudah mengecek semua satu persatu isi konten tidak ada yang bermasalah, YouTube itu harusnya memberitahukan pelanggaran yang seperti apa sih yang dilakukan oleh channel ini, sehingga channel ini di saat nanti mengajukan monetisasi biar bisa diterima. Tetapi justru setelah channelnya 2 kali mendaftar, karena kan pertama 3 bulan ya kita menunggu di saat channel kita ditolak monetisasi. Setelah 3 bulan berlalu baru kita bisa mendaftar monetisasi. Tetapi setelah mendaftar monetisasi masih juga terdeteksi channelnya itu melanggar kebijakan monetisasi YouTube seperti ini ya. Channel Anda tidak layak untuk dimonetisasi. Nah, ini yang membuat kita bingung. Kalau konten kita terdeteksi konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang, pastinya kita bisa memahami, oh ternyata konten ini yang sudah kita upload, kita lupa, kita upload lagi. Ataupun kita sedikit ambil video orang lain ya, itu bisa jadi terdeteksi konten konten yang digunakan ulang atau konten yang berulang. Nah, sedangkan kalau konten kita terdeteksi konten yang melanggar kebijakan monetisasi YouTube, itu kita sedikit bingung ya. Bingung, benar-benar bingung. Apa sih permasalahannya? Sedangkan betul-betul kontennya itu original semua. Nah, kalau kita bisa membuka pusat bantuan YouTube di sini, pertanyaan ini memang sangat-sangat sering ditanyakan ya. Channel saya ditolak untuk monetisasi, sedangkan konten saya original semua. Berarti di saat kita 3 bulan ditolak monetisasi pertama kali ini, dan kita mendaftar lagi monetisasi, lalu ditolak lagi, 3 bulan menunggu lagi untuk bisa mengajukan monetisasi. Dan kayaknya kalau kita kurang semangat, Abah yakin ya, channel ini sudah pasti akan berhenti nge-YouTube. Tapi Abah sarankan buat sahabatku yang channelnya sudah 2 kali ditolak monetisasi, usahakan kalau bisa kita membuat channel lagi yang satu ya. Kita fokus di channel yang satu, biarkan saja channel yang mungkin yang sudah 2 kali ditolak monetisasi, abaikan ya. Nunggu aja 3 bulan. Apabila memang sudah 3 bulan masuk lagi dan kita disarankan mendaftar lagi, coba daftar. Kalau memang masih ditolak, ya udah biarkan. Yang penting kita fokus di channel yang satunya. Di saat nanti channel ini sudah 3 bulan nih bisa mencapai syarat monetisasi, baru kita mendaftar. Insya Allah konten yang satunya itu mungkin bisa diterima monetisasinya ya. Kalau channel ini mungkin ada harapan 50-50 ya, bisa diterima, bisa juga tidak. Tapi ini juga bingung, apa yang harus dicek kontennya sih. Sedangkan Abah cek satu persatu ya, ada 300 lebih video yang sudah diupload, tetapi videonya itu memang betul-betul original semua. Di saat video shotnya dicek pun tidak ada konten yang bermasalah, tidak ada yang menggunakan musik, dan video panjangnya pun sama, original, konten ngeplog kok. Nah, di sini Abah bingung, benar-benar YouTube itu apa yang dicek sehingga konten ini selalu terdeteksi melanggar kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kalau kita melihat di sini ya, pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan kita yang mungkin channelnya ditolak monetisasi ya.
channel saya ditolak monetisasi. Mengapa channel saya ditolak untuk monetisasi? Nah, di sini dijelaskan oleh YouTube. Jika permohonan Anda untuk mengikuti program partner YouTube ditolak, artinya peninjau manual kami yakin bahwa sebagian besar konten yang ada di channel Anda tidak mematuhi kebijakan dan pedoman kami. Untuk mempelajari langkah-langkah selanjutnya, baca pertanyaan lain dalam artikel ini. Nah, ini mungkin hanya menjelaskan seperti itu ya. Dan di sini pun saya mencoba melihat apa sih yang harus dilakukan. Dapatkah saya mendaftar lagi? Ya, jawabannya ya, saya bisa mendaftar lagi. Jika ini adalah penolakan pertama, Anda dapat mengajukan kembali permohonan untuk bergabung ke program partner YouTube dalam 30 hari. Kalau dulu ya 30 hari, tapi kalau sekarang kan 3 bulan. Bayangkan 3 bulan kita menunggu. Apakah harus kita menunggu selama 3 bulan kita upload video, sedangkan kita tidak tahu apakah harapan channel ini bisa diterima atau tidak. Alangkah baiknya, saran Abah ya, buat channel baru ya, buat sahabatku nih yang channelnya ditolak, Abah mohon maaf tidak bisa menyebutkan channelnya, mungkin ya ini privasi ya. Dan di sini pun Abah sempat mengecek satu persatu. Abah juga merasa prihatin sih, jujur ya, karena ya jujur videonya itu original semua tanpa ada konten re-upload, tapi masih ditolak ya. Nah, di sini dijelaskan, apabila sahabat semua setelah menerima email penolakan, jika ini bukan penolakan pertama atau sebelumnya Anda telah mengajukan kembali permohonan, Anda dapat mengajukan permohonan 90 hari setelah menerima email penolakan. Sebelum mengajukan permohonan ulang, tinjau apakah ada pelanggaran kebijakan atau tidak pada channel Anda. Nah, sedangkan kita sudah meninjau, dan saya pun sempat bertanya, apakah channelnya itu pernah terkena teguran pedoman komunitas yang masih aktif? Tidak pernah mendapatkan teguran komunitas yang aktif, tetapi kok masih juga ditolak. Nah, itu beliau merasa bingung. Jangankan beliau, Abah juga yang mungkin sering mengecek konten-kontennya itu bingung karena kontennya original semua. Apa yang dapat saya lakukan untuk membuat pengajuan program partner YouTube? Nah, di sini kita bisa melihat, Anda tidak dapat menjanjikan bahwa kami tidak dapat menjanjikan bahwa Anda dapat melakukan monetisasi setelah memperbaiki channel Anda. Namun, kami memiliki beberapa pedoman umum untuk membantu agar channel Anda bisa mematuhi persyaratan program partner YouTube. Nah, di sini kita bisa baca email penolakan Anda. Email ini akan memberitahu Anda kebijakan spesifik yang dilanggar oleh channel Anda. Sudah jelas-jelas emailnya itu adalah channel Anda ditolak monetisasi karena pelanggaran kebijakan monetisasi ya. Nah, di sini kita bisa baca lagi. Yang kedua, kemudian tinjau konten Anda, video, judul, deskripsi, thumbnail, dan tag. Nah, jadi di sini YouTube menyarankan untuk kita bisa mengajukan monetisasi ulang, usahakan sebelum mengajukan monetisasi ulang, usahakan kita cek di bagian pertama nih, video kita, cek ya apakah video kita itu memang ada pelanggaran seperti konten re-upload ataupun konten-konten yang mungkin tidak layak untuk ditayangkan di YouTube. Nah, kita cek. Lalu di bagian judul, lalu di bagian thumbnail, dan juga di bagian deskripsi, dan juga tag, itu kita cek. Tapi Abah yakin ya, kalau untuk di bagian deskripsi atau tag atau kata kunci itu sebetulnya jarang bermasalah ya. Tapi di sini disarankan untuk kita memeriksa kembali ya. Langkah-langkah berikut ini adalah mengedit atau menghapus video apapun yang melanggar kebijakan kami. Nah, YouTube malah menyarankan kita wajib menghapus atau mengedit video yang mungkin video tersebut betul-betul melanggar. Nah, apa yang harus kita cari videonya yang mungkin yang bermasalah sedangkan kita tidak tahu
konten mana sebetulnya yang bermasalah. Kalau memang YouTube memberitahukan ini kontennya yang betul-betul bermasalah, yang membuat channel Anda selalu ditolak monetisasi, ini kontennya. Kalau YouTube memberitahukan, sudah pasti kita lebih enak ya, kita tinggal hapus ataupun kita bisa edit kalau memang permasalahannya sudah tahu nih ternyata ada di video ini. Tapi kalau kita belum tahu permasalahannya ada di video mana sih kok bisa sampai ditolak monetisasinya, nah, ini yang membuat kecewa pastinya ya para konten kreator di saat sudah berjuang mati-matian untuk mencapai syarat monetisasi, tetapi setelah mendapatkan syarat monetisasi ditolak. Bahkan ditolaknya bukan hanya 1 kali, sampai 2 kali ditolak ya. Berarti setengah tahun kita menunggu. Bahkan setengah tahun pun itu belum pasti apakah kedepannya bisa diterima lagi atau tidak ya. Nah, itu yang membuat kita kecewa ya. Jadi intinya buat sahabat-sahabat semua, tetaplah berkarya ya, membuat konten-konten yang original, tetap berhati-hati di saat membuat konten. Jangan sampai konten kita original tetapi terdeteksi konten digunakan ulang ataupun konten kita itu melanggar kebijakan monetisasi YouTube sehingga channel kita ditolak monetisasi ya. Dan di sini pun Abah jujur merasa prihatin ya. Jadi Abah hanya menjelaskan seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya konten apa yang mungkin bisa dimonetisasi ataupun konten apa yang tidak bisa dimonetisasi, silahkan masuk ke Google, lalu kita ketikkan pusat bantuan YouTube. Di situ kita ketikkan cara monetisasi YouTube terbaru ya. Di situ nanti akan muncul ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku, dan mohon maaf apabila ada kata-kata Abah yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.